Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo Sobat Frankis. Kembali lagi bersama saya Sierra Livia Zalfa yang akan menjadi host pada episode spesial kali ini. Kenapa spesial? Nah, karena kali ini kita kedatangan Bapak Kejaksaan nih, Bapak Ilham ya. Jadi tujuan saya di sini untuk sekedar bertanya-tanya nih ke Pak Ilham dan sekalian menjawab pertanyaan beberapa Sobat Frankis. Soalnya banyak nih teman-teman saya yang nanya juga kan ke saya di Instagram kami gitu. Oke Pak, langsung saja ya. Mengingat kembali nih Pak, pengertian narkoba dan juga apa sih bedanya sama narkotika? Menurut Bapak sendiri definisinya bagaimana? Ini tahu sepanjang yang saya tahu ya, kalau narkoba itu narkotika dan obat-obatan terlarang. Kalau yang narkotika ya narkotika itu sendiri. Narkotika itu diatur dalam undang-undang, mohon maaf kalau saya lupa, kadang-kadang saya juga lupa, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 ya nggak salah. Coba bentar ya, kita lihat dulu ya. Narkotika. Nah, Undang-Undang Narkotika. Undang-Undang Narkotika diatur di Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Nah, kalau obat-obatan terlarang itu diatur dalam Undang-Undang Kesehatan. Gitu. Beda. Jadi kalau Undang-Undang Narkotika dia diatur di Permenkes mana-mana aja yang dianggap narkotika. Contohnya sabu-sabu mengandung metamfetamin itu termasuk narkotika. Cuman kalau undang-undang terkait dengan kesehatan, terkait obat-obatan terlarang, contohnya yang sering dijual belikan di wilayah Kalimantan Timur lah, kalau di Kutai Kartanegara itu sudah jarang dilakukan jual beli. Itu obat-obatan jenis apa ya, kayak obat-obatan kayak pil koplo, bilangnya apa ya, kayak saya juga nggak tahu namanya itu. Nah itu dia dibungkus kecil-kecil dalam 10 bijian itu dulu waktu saya masih dinas di Kejaksaan Negeri Pasir itu. Nah itu Yurindo, obat-obatnya terkenalnya kalau masyarakat mengenalnya namanya Yurindo itu. Begitu. Nah termasuk undang-undang kesehatan karena dia tidak memiliki izin edar obat-obatan tersebut. Nah, jadi itu. Sebenarnya narkoba ini tidak sepenuhnya berbahaya ya Pak, asal punya narkoba kalau dianggap berbahaya atau enggak, sebenarnya narkoba itu ada jenis-jenis yang digunakan untuk kesehatan. Nah, salah satunya morfin. Morfin sangat dibutuhkan oleh dokter spesialis anestesi untuk sebelum dilakukan operasi. Nah, tapi sama orang juga banyak morfin yang disalahgunakan. Semacam obat bius itu ya? Obat bius seperti itu. Gitu. Kalau jenis narkoba apa saja nih yang paling banyak digunakan di Kukar? Kalau narkoba yang paling banyak di Kukar ya rata-rata hampir 100%-nya sabu-sabu di Kutai Kartanegara. Nah, karena apa ya? Ya kita tahulah banyak di wilayah Kutai Kartanegara ini banyak pekerja yang kerjanya harus malam kan gitu. Nah, itu rata-rata menggunakan sabu-sabu karena untuk katanya doping lah. Katanya gitu biar nggak mudah tidur. Nah, seperti itu. Bapak sudah sering ini kan mengikuti sidang dan sejauh ini kalangan mana saja sih Pak yang biasanya sering ketahuan menggunakan atau mengedarkan narkoba? Apakah remaja, dewasa, atau bahkan lansia? Kalau di wilayah Kutai Kartanegara saya belum pernah mendapatkan anak di bawah umur. Setahu saya ya, sejauh pengetahuan saya belum pernah ada anak di bawah umur terkait dengan ikut tindak pidana narkotika. Nah, ini yang dimaksud anak di bawah umur, anak yang berusia di bawah 18 tahun sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak kan seperti itu. Tapi kalau rata-rata sih yang banyak-banyak orang-orang pekerja tersebut ya, orang-orang dewasa itulah yang menggunakan narkotika. Kalau di Kukar ya bisa dilihat ya kayak wilayah dekat-dekat dengan pertambangan, kadang terus kalau enggak wilayah dekat-dekat pantai seperti itu. Untuk sebagai nelayan rata-rata banyak yang ketangkep kena narkotika. Karena biar nggak ngantuk gitu ya selama bekerja. Itulah biar nggak ngantuk katanya. Terus perbedaan perlakuan hukumnya antara pengguna dengan pengedar ini apa ya Pak? Nah, kalau perlakuan hukumnya sangat jauh berbeda.
Kalau kita sebagai pengguna dikenakan pasal 127 untuk narkotika golongan 1. Nah, pasal 127 itu hukumannya minimal, nggak ada minimalnya, maksimalnya cuma 4 tahun. Gitu. Tapi kalau sebagai pengedar kalau jenis sabu-sabu termasuk golongan 1 bukan tanaman, itu pasal 114 hukumannya minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun kalau barang buktinya di bawah 5 gram. Tapi kalau barang buktinya di atas 5 gram sampai bisa dengan minimal 6 tahun sampai dengan hukuman mati. Jadi lebih berat yang pengedar gitu. Nah, lebih berat ya iyalah, soalnya pengedar kan yang mencemari, ibaratnya yang mencemari lingkungan masyarakat kan gitu. Iya. Kalau Dia pengguna, polusinya gitu ya. Polusinya, penyebar polusinya kan seperti itu. Nih ada yang nanya nih dari teman saya ya, misalnya ada anak di bawah umur, dia mengedarkan atau menggunakan, itu gimana perlakuan hukumnya? Nah, yang sejauh yang pernah saya lakukan ya, tapi bukan di Kabupaten Pasir, itu masih saya dinas di Kejaksaan Negeri Pasir, Tanah Grogot. Nah itu kalau anak-anak sebagai pengedar, kami anak-anak itu kan cerminan bangsa untuk masa depan kan. Iya. Kalau masih bisa dibina, dia ya kalau sebagai pemakai ya kita kembalikan ke orang tuanya dan sekaligus kita rehab lah. Iya. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, pemidanaan terhadap anak itu adalah tujuan terakhir. Kalau bisa anak itu dibantu dulu agar selesai masalahnya atas ketergantungan narkotika. Habis itu baru kita kembalikan ke orang tuanya, yaitu melalui rehabilitasi. Tapi kalau dia sebagai pengedar, dia biasanya melihat kadarnya lah kan. Kita saat persidangan itu juga bisa melihat, kita proses persidangan, kita melihat sejauh mana dia sebagai pelaku pengedar itu. Kalau dia ya pelaku, tapi rata-rata anak-anak itu nggak sengaja lah, ya kan, karena nggak tahu begitu kan. Kalau nggak tahu justru harus kita kembalikan, tapi kalau dia tahu jaringannya kan gitu ya, langkah terakhirnya tetap kita lakukan penahanan, tapi di tempat khusus lapas anak di sini. Begitu. Lapas anak di Kalimantan Timur setahu saya ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Ini Pak, apakah ada kriteria pengguna narkoba apa saja nih yang dapat dilakukan rehabilitasi tanpa perlakuan hukum? Ada nggak tuh? Apa? Dia rehabilitasi aja tapi tanpa perlakuan hukum? Tanpa menjalani hukuman. Nah, rehabilitasi adalah bentuk penjatuhan hukuman, karena di rehabilitasi itu tersebut hakim memutuskan berapa lamanya dia melakukan rehabilitasi kan gitu. Karena sebelum melakukan rehabilitasi dilakukan oleh asesmen. Asesmen itu ada 2, asesmen oleh penegak hukum dan asesmen oleh tim kesehatan. Nah, kalau dalam asesmen penegakan hukum itu kita melihat seberapa jauh orang ini keterkaitan dengan narkotika, kan apakah dia hanya pemakai atau pengedar atau dia pernah ikut dengan perkara-perkara yang lain kan gitu. Layak apa enggak orang ini diberikan sebagai rehabilitasi atau enggak, atau dia layak untuk langsung kita tahan untuk nggak boleh kita langsung kita masukkan dia sebagai pengedar atau seperti apa kan gitu. Kan semua tercatat semua perkara tersebut kan gitu. Nah, kalau asesmen kesehatan kita melihat menjadi pertimbangan jaksa penuntut umum dan hakim sejauh mana dia ketergantungannya. Apabila kita memberikan tuntutan atau hakim memberikan putusan, sejauh berapa lama lah dia itu harus menjalani rehabilitasi, pertimbangan kita itu. Gitu seperti ya. Itu. Ketika dalam pengadilan, semisal ketika ada pelaku yang terlibat atau memiliki narkoba seberat lebih dari 5 gram, kan di Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 itu bisa saja dihukum mati. Apa faktor yang menyebabkan hukuman itu diberlakukan nih? Sebagai faktornya, salah satunya adalah yang sudah banyak beredar dan bukan menjadi rahasia umum. Salah satunya adalah penegak hukum yang melakukan tindak pidana narkotika itu
narkotika juga. Salah satunya seorang jenderal polisi, Bapak Teddy Minahasa. Dia seorang Kapolda, tapi dia ikut jaringan narkotika untuk menjual kan gitu. Dia makanya dituntut seumur hidup. Agar dia tidak berkuasa lagi di luar untuk mengendalikan jaringan tersebut seperti itu. Dan seberapa banyak biasanya narkotika itu yang diedarkan atau dalam waktu dilakukan proses penangkapan, kan banyak tuh yang sekarang beritanya tuh ketemu berapa kilo itu yang menjadi salah satu pertimbangan kita dalam menuntut seseorang. Oh iya. Berapa banyak narkotika dan seberapa pengaruhnya orang tersebut dalam dunia narkotika. Peredarannya seperti itu. Apakah dia penegak hukum atau dia bandar kecil, bandar besar, kan ya beda hukuman antara bandar kecil dan bandar besar. Seperti itu. Dalam proses penangkapan ini ada barang bukti narkobanya kan, dan uang tuh biasanya. Nah, barang-barang itu biasanya diapakan, Pak? Kalau uang dia kemana? Kalau barang bukti narkotika ya nggak mungkin kita jual kan, ya pastinya kita dirampas, dimusnahkan. Sampai dia nggak bisa dikonsumsi atau sampai lenyap selenyap-lenyapnya kan gitu. Kalau uang itu terkaitan dengan jual beli narkotika, itu pasti dirampas untuk dimusnahkan. Selain itu kan kadang-kadang juga ada tuh untuk mengantarkan sabu-sabu menggunakan mobil, kendaraan, motor, atau handphone terkait dengan sabu-sabu tersebut. Nah, barang-barang tersebut oleh kejaksaan akan dirampas untuk negara, dan diamini oleh hakim untuk dirampas untuk negara, akan kami lelang secara terbuka. Seperti itu. Banyak di barang bukti di kantor kami itu beberapa, kalau di sini di Kabupaten Kota rata-rata motor dirampas untuk negara itu. Ada puluhan lah yang akan kami lelang dalam waktu dekat ini. Berarti uang yang tadi itu dimusnahkan, tidak masuk? Bukan dimusnahkan. Kalau uang digunakan, dirampas untuk negara. Jadi uang itu disetorkan ke kas negara. Betul. Bukan dimusnahkan. Eman, Mbak, kalau uang dimusnahkan. Ya, jadi uangnya itu diberikan kepada negara. Nanti masuk APBN kita untuk tahun depannya. Oh, begitu. Menurut Bapak, apa sih penyebab sulitnya memberantas narkoba di Indonesia? Karena kalau seberapa sulitnya, karena minat masyarakat masih banyak yang menggunakan narkotika dengan alasan-alasan yang menurut saya kurang, mindsetnya kurang masuk akal lah. Kayak kita sebagai orang yang biasa diberikan Tuhan untuk istirahat, ya untuk istirahat lah, janganlah terlalu dipaksa untuk bekerja terus malah menggunakan narkotika kan gitu. Karena adanya demand, kebutuhan masyarakat itu yang sebenarnya menyebabkan kenapa sulitnya, karena dianggap sulit kan seperti itu. Yang kadang-kadang soalnya peredaran narkoba itu kan berawal, kalau dari masyarakat itu kan rata-rata dari pertamanan, berawal dari nyoba. Ikut-ikut teman. Disuruh nyoba, karena dia mempunyai efek ketergantungan itulah, makanya kenapa sangat sulit. Ya, salah satunya mempunyai efek ketergantungan itu, sehingga orang sangatlah sulit lepas menggunakan narkotika tersebut. Terakhir nih, saran dari Bapak untuk kami sebagai generasi muda agar tidak terjerumus ke narkoba. Apa tuh? Kalian buat teman-teman ya. Sedikit memberikan saran yang menurut saya ini sarannya, pilihlah temen yang baik lah, menurut yang agamanya baik, pergi tempat nongkrongnya yang baik kan gitu. Hindari teman-teman yang tempatnya yang nggak baik lah kan gitu. Soalnya narkoba itu berawal dari pertemanan biasanya, dan berawal dari suruh mencoba, akhirnya kalau udah ketergantungan dia membeli sendiri kan gitu. Kalau membeli sendiri udah uangnya habis, dia mencoba menjadi bandar kecil yang untungnya
hanya untuk pakai. Tapi kalau dia udah tahu jaringannya, rata-rata setelah coba jadi bandar kecil dia mencoba menjadi bandar besar dan ya kalau emang tahu jaringannya ya bisa menjadi bandar besar kan seperti itu. Berarti nggak salah ya kalau misalnya kita harus memilih-milih lagi dalam Ya, berteman. teman itu adalah yang sangat berpengaruh sama kita lah. Kan Iya, gitu. benar sekali. Nah, kan kita juga pernah diajarkan kalau pengen jadi orang kaya carilah teman yang kaya, kalau pengen Iya. cari pinter carilah teman yang pinter, karena pertemanan itu ya yang bisa mendorong kita jauh lebih ke depannya kan seperti Ya, itu. benar sekali. Oke, terima kasih Ya, Bapak siap, atas sama-sama. jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. Gimana teman-teman? Sudah terjawab semua kan? Kalau masih ada pertanyaan silahkan tinggalkan di NGL link pada Instagram kami. Nanti insya Allah akan kami jawab pada episode selanjutnya. Oke? Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.